Selanjutnya, turunan parsial kedua, ini beberapa notasinya. Yang pertama, fxx. Ini artinya adalah turunan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Jadi bacanya adalah yang dalam kurung dulu. Do f per do x, artinya turunan fxy terhadap x. Kemudian diturunkan lagi terhadap x. Do per do x. Atau do kuadrat f per do x kuadrat. Yang kedua, fyy, berarti do f per do y, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Nah, yang ketiga, fxy. Ini berarti do f per do x dulu, jadi turunan terhadap x, kemudian diturunkan terhadap y. Jadi notasi ini, yang pertama ini adalah turunkan terhadap x, baru yang kedua diturunkan terhadap y. Nah, jangan kebalik dengan fyx. Berarti kalau ini, do f per do y dulu, artinya diturunkan terhadap y, baru diturunkan terhadap x. Seperti itu. Jadi, ini notasi untuk turunan parsial kedua. Ada beberapa notasi, ada 3. Yang simpel memang yang paling kiri saja ya. Jadi, yang dituliskan pertama itu adalah turunan pertama, dan yang tulisan kedua adalah turunan keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal pada turunan parsial kedua. Tentukan fxx, fyy, fxy, dan fyx dari fungsi berikut. Nomor 1, fxy sama dengan xy pangkat 3 ditambah y pangkat 3 x kuadrat. Oke, kita jawab ya. Yang pertama adalah x dulu. Jadi sebelum kita mencari turunan kedua, kita harus mencari turunan pertama dulu. Kita cari turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Yang pertama kita cari turunan terhadap x. Oke. Seperti dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kalau kita mau mencari turunan terhadap x, maka y ini adalah konstan. Maka x y pangkat 3, y pangkat 3 ini adalah konstan, maka turunan dari x itu adalah 1. Jadi 1 dikalikan y pangkat 3, yaitu y pangkat 3. Ditambah y pangkat 3 x kuadrat. Y pangkat 3-nya konstan, x kuadrat kita turunkan menjadi 2x dikalikan yang konstan ini, y pangkat 3. Oke, semoga nggak bingung ya ini ya. Selanjutnya, fy, turunan terhadap y. Maka yang bagian pertama, x y pangkat 3. X-nya konstan. Y pangkat 3 kita turunkan menjadi 3y kuadrat. Dikalikan dengan x. Maka hasilnya adalah 3xy kuadrat. Oke. Lalu ditambah dengan y pangkat 3 x kuadrat. Nah, sini y pangkat 3-nya kita turunkan menjadi 3y kuadrat. Dikalikan dengan x kuadrat. Yang tengah jadinya 3x kuadrat y kuadrat. Oke, sampai situ bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari fxx. Nah, fxx artinya kita akan menurunkan lagi terhadap x dari fx. Jadi fx-nya adalah ini, y pangkat 3 ditambah 2x y pangkat 3. Turunkan terhadap x. Nah, yang pertama, y pangkat 3. Ini di sini tidak ada variabel x, artinya hanya konstan. Bilangan konstanta kalau kita turunkan sama dengan 0. Jadi tidak ada turunannya ya, bagian pertamanya. Nah, sedangkan yang bagian kedua, 2x y pangkat 3. Di sini ada variabel x. Sedangkan 2 dan y pangkat 3 itu adalah konstanta. Maka x-nya ini kalau kita turunkan adalah 1. Dikalikan dengan konstantanya yaitu 2y pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2y pangkat 3. Oke. Selanjutnya, fxy. Nah, fxy berarti kita akan menurunkan dari fx, turunkan terhadap y. Y pangkat 3 kita turunkan menjadi 3y kuadrat. Oke, sekarang 2x y pangkat 3 kita turunkan terhadap y. Berarti di sini adalah 2x-nya konstan, kita kalikan dengan turunan dari y pangkat 3 yaitu 3y kuadrat. Maka 2x dikalikan 3y kuadrat hasilnya adalah 6xy kuadrat. Selanjutnya, fyy berarti adalah dari fy.
kita turunkan terhadap Y. Di sini 3x-nya adalah konstan, Y kuadrat kita turunkan 2Y. Jadi di sini adalah 3x dikalikan 2Y menjadi 6xy. Lalu ditambah 3x kuadrat dikalikan Y kuadrat. 3x kuadratnya konstan. Y kuadratnya kita turunkan menjadi 2Y. Jadi 3x kuadrat dikalikan 2Y. Jadinya 6x kuadrat Y. Oke. Dan yang terakhir, fyx. Berarti dari fy kita turunkan terhadap x. Ini x-nya ya, berarti 3y kuadrat, ini kan konstan, kita turunkan x-nya, berarti kita kalikan dengan 1. Turunan dari x ini kan 1. Jadi hasilnya adalah 3y kuadrat. Ditambah dengan 3x kuadrat, ini adalah konstannya, dikalikan dengan y kuadrat. Kita turunkan y kuadratnya, yaitu 2y. Jadinya 3x kuadrat dikalikan 2y, yaitu 6xy kuadrat. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian untuk mencari turunan parsial kedua ini, lakukan dulu turunan parsial yang pertama, lalu baru turunkan untuk turunan parsial keduanya. Hati-hati menurunkan terhadap x, maka y-nya konstan. Menurunkan terhadap y, maka x-nya konstan. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 2. fxy sama dengan xy sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Untuk mencari turunan kedua, maka kita harus mencari turunan pertama terlebih dahulu, yaitu fx dan fy. Oke, kita jawab yang pertama, yaitu fx. Hasilnya seperti itu. Kita kotret bersama. Soalnya itu adalah fxy sama dengan xy sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Nah, untuk mencari turunan terhadap x, maka kita lihat variabel x ada di mana saja. Ada di sini dan ada di sini. Ya, di sini x. Maka kita misalkan ini adalah u dan ini adalah v. Karena x itu ada di bagian u dan ada di bagian v. Artinya ini adalah perkalian dari dua buah fungsi. Maka untuk mencari turunan, kita gunakan u aksen v ditambah v aksen u. Oke, maka di sini kita cari misalkan u-nya itu adalah xy. Maka u aksen, ini untuk variabel x ya. Maka u aksennya adalah, kita cari turunan. Y-nya ini adalah konstan, maka turunan dari x itu adalah 1. 1 dikalikan y, yaitu y. Sedangkan v-nya itu adalah sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Maka v aksennya itu adalah turunan dari sin itu sendiri, yaitu cos, kita tulis semuanya, x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Sekarang kita kalikan turunan dalamnya, yaitu kita kalikan turunan dari dalam ini terhadap x, maka di sini hasilnya adalah 2x. Ini kita turunkan berarti 2xy, berarti x-nya kalau kita turunkan 1, kita kalikan dengan 2y, berarti di sini adalah plus 2y. Y pangkat 3, ini adalah konstanta, kalau diturunkan dia 0. Maka ini seperti ini ya. Oke, jadi v aksen itu adalah cos x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3 dikalikan 2x plus 2y. Nah, sekarang kita akan mencari fx ini. U aksen v ditambah v aksen u. U aksen v, berarti di sini adalah y sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. U aksen v ditambah v aksen u. Maka di sini ditambah, saya di bawah saja ya, ditambah v aksen u. Berarti di sini adalah xy dari sini dari u
dikalikan ini. Cos kita simpan di belakang, maka kita tuliskan dulu ya, 2x ditambah 2y-nya dikalikan 2x ditambah 2y, baru cos dari x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Seperti itu. Oke, sama dengan di atas tidak? Oke, sama ya. Berarti oke, ini sudah benar ya. Sip. Selanjutnya kita akan mencari yang fy. Untuk mencari fy, turunan terhadap y, maka kita lihat juga variabel y-nya ada di mana. Variabel y terlihat ada di sini ya. Di bagian u ada dan di bagian v juga ada. Artinya u dan v-nya masih berlaku sama dengan yang tadi di x. Nah, tapi sekarang kita akan mencari turunan u aksen v ditambah v aksen u, tapi u aksen dan v aksennya berbeda, karena kita sekarang patokannya adalah turunan terhadap y. Maka di sini u-nya itu awalnya adalah xy. Maka u aksennya itu adalah turunkan terhadap y. Berarti di sini turunan dari y adalah 1 dikalikan dengan konstanta x. Maka di sini adalah x. Lalu v-nya itu adalah sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Maka v aksennya itu adalah turunan dari v ini terhadap variabel y. Maka hasilnya adalah turunan sini yaitu cos x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Lalu kita kalikan turunan dalamnya. X kuadrat kita turunkan terhadap y, dia konstanta, jadi 0, tidak ada. 2xy kita turunkan terhadap y, maka y ini kita turunkan 1. 1 dikalikan konstanta 2x, maka hasilnya adalah 2x. Lalu y pangkat 3 kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah 3y kuadrat. Jadi di sini, baik u aksen maupun v aksen, yang tadi untuk v dan sekarang untuk y itu berbeda, karena diturunkan pada variabel yang berbeda. Maka fy itu adalah u aksen v. Maka di sini kita tuliskan x, kita kalikan dengan sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3 ditambah v aksen u. Maka ini hasilnya adalah kita tambahkan xy dari u, lalu dikalikan 2x ditambah 3y kuadrat. 2x ditambah 3y kuadrat, kalikan kosinus x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Seperti itu. Oke, sama ya dengan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari fxx. Fxx ini adalah turunan terhadap x dari fungsi fx. Jadi turunan kedua ya. Hasilnya adalah ini. Oke, sekarang kita lihat fungsi fxx ini adalah turunan terhadap x dari fungsi ini, fx. Nah, sekarang kita lihat fungsi fx itu adalah y sin bla 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 ditambah xy dikalikan 2x ditambah 2y dikalikan cos bla bla bla. Maka pada fx ini kita memiliki dua persamaan besar, dua fungsi besar. Yang pertama adalah yang ini, dan yang kedua adalah yang ini. Oke. Nah, yang bagian pertama kita lihat ini adalah y sin bla bla bla. Variabel x itu ada di dalam sin. Artinya dia merupakan sebuah fungsi saja. Y-nya ini adalah konstan. Maka turunan terhadap x-nya atau fxx-nya bisa kita langsung tuliskan, yaitu y konstan langsung di depan ya. Sin turunannya adalah cos x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3.
lalu kita kalikan turunan dalamnya, yaitu turunan terhadap X. X kuadrat diturunkan terhadap X, 2X. 2XY kita turunkan terhadap X, berarti di sini 2X diturunkan adalah 2, dikalikan Y, konstan, berarti ditambah 2Y. Y pangkat 3 kita turunkan terhadap X, yaitu 0. Maka sudah selesai seperti ini. Ini adalah turunan bagian 1. Oke, selesai. Nah, kita sekarang akan tambahkan dengan turunan di bagian kedua. Nah, bagian kedua ini, kalau kita lihat, dia memiliki beberapa fungsi, yaitu X dikalikan Y, dikalikan 2X ditambah 2Y, dikalikan cos bla bla bla. Supaya kita bisa menggunakan aturan turunan yang UV, maka kita buat dia menjadi dua buah fungsi, yaitu U dan V. Kalau lihat dari sini, berarti U-nya itu adalah perkalian XY dikalikan 2X ditambah 2Y. Sedangkan V-nya adalah cos bla bla bla-nya. Nah, kita bisa tuliskan di sini. U-nya dulu. U-nya itu adalah XY dikalikan 2X ditambah 2Y. Itu berarti menjadi 2X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat. Maka kita turunkan terhadap X, yaitu du per dx. Fungsi U ini kita turunkan terhadap X, atau ya kita sebut dengan U aksennya ya. Itu adalah 2X kuadrat kita turunkan menjadi 4X dikalikan konstan Y, berarti di sini adalah 4XY. Lalu 2XY kuadrat kita turunkan terhadap X, berarti menjadi 2Y kuadrat. Nah, sekarang yang kedua, yaitu V-nya. V-nya itu adalah sisanya, yaitu cos X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 3. Maka kita turunkan juga terhadap X, atau ini adalah V aksen ya. Turunan cos itu adalah min sin X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 3. Jangan lupa kita kalikan dalamnya. Turunkan terhadap X juga. Maka X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. Lalu 2XY kita turunkan terhadap X, berarti menjadi 2Y. Y pangkat 3 diturunkan 0. Oke, sekarang nilai sinus ini kita tulis di belakang, maka ini sama dengan minus 2X ditambah 2Y sinus X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Oke, jadi kita sekarang sudah memiliki U aksen, V, dan V aksen. Nah, sekarang kita akan menurunkan ini menggunakan U aksen V ditambah V aksen U. Oke, yang pertama U aksen V. Berarti 4XY ditambah 2Y kuadrat dikalikan cos bla 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 ini. Maka ini sama dengan kosen, nulisnya di belakang ya. Berarti ini dikalikan dengan 4XY plus 2Y kuadrat cos X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. U aksen V. Ditambah dengan V aksen U. V aksen U. U-nya adalah ini, V aksennya adalah minus bla bla bla. Berarti ini sebenarnya minus ya. Minus. Sinus saya tulis paling terakhir, berarti sekarang ini dikalikan dengan ini dulu ya. Berarti di sini adalah 2X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat dikalikan 2X plus 2Y sin X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita tinggal rapikan, kita sederhanakan. Nah, ini Y cos bla 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 dikalikan ini. Trigononya paling belakang, cosnya paling belakang, berarti ini sama dengan Y
dikalikan 2x ditambah 2y dikalikan cos x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Y dikalikan 2x ditambah 2y cos x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Sudah sama ya dengan ini. Bagian 1. Sekarang bagian yang kedua. Kita tambahkan dengan ini. 4xy ditambah 2y kuadrat dikalikan cos x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Sudah sama dengan ini, kita tinggal salin ulang saja, yaitu 4xy plus 2y kuadrat cos x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Dikurangi, nah sekarang bagian ini plus, tapi di minus ya, berarti dikurangi. Nah bagian ini kita sederhanakan sekarang ya, nanti tinggal dikalikan sinus bla bla bla. Nah kita sederhanakan di bagian sini saja dulu ya, kita kotret. Di sana ada 2x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat dikalikan dengan 2x plus 2y. Maka ini bisa kita keluarkan. Menjadi ini adalah 2x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat. Berarti faktornya itu adalah 2xy ya. Kita kalikan dengan x plus y. Sama ya, ini sama ini. 2x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat. Kita kalikan dengan yang bagian ini, yaitu 2 dikalikan x plus y ya. Maka ini kita kalikan semua, 2xy dikalikan 2 menjadi 4xy. Lalu di sini x plus y-nya ada 2, berarti x plus y-nya kita kuadratkan. Tapi di sini tandanya minus, berarti di sini adalah minus 4xy dikalikan x plus y kuadrat. Di bagian ini jadi sederhana, jadi seperti ini. Lalu sin x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Oke, ini sama dengan ini. Oke, alhamdulillah sama ya. Jadi untuk menurunkan fxx, jadi kita menurunkan terhadap x dari turunan pertama fx-nya. Oke, semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita akan mencari fxy. Fxy itu artinya dari fungsi fx turunan terhadap x yang sudah kita cari di atas ini, kita sekarang turunkan terhadap y. Jadi fxy ini adalah fx, kita turunkan lagi terhadap y. Oke, ini hasilnya ya, sudah ada. Kita kotret di sini. Fx, sekarang kita lihat variabel y. Di fungsi yang bagian pertama, seperti yang di fx tadi, ini bagian 1, ini bagian 2 ya. Oke, ini bagian 1 ini, y-nya ada di depan, dan ada juga di bagian sin. Artinya ini adalah perkalian dua buah fungsi. U-nya adalah y, dan v-nya adalah sin x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3. Oke, mungkin nggak usah dituliskan ya. U-nya hanya y saja, simple. Nah, maka fxy U aksen v. U aksen itu berarti turunan dari y. Diturunkan terhadap y, berarti y kita turunkan terhadap y yaitu 1. Jadi U aksennya adalah 1, U aksen v, v-nya adalah ini. Berarti kita tinggal tuliskan sinusnya. Sin x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Jadi ini adalah U aksen v. Kita tambahkan dengan v aksen u. Oke, v aksen u berarti kita kalikan v aksen berarti turunan dari sin. U-nya adalah y, y-nya dulu aja kita tulis ya.
Y-nya. Sekarang kita kalikan dengan turunan dari sin. Turunan sin yaitu cos. Berarti cos X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 3. Jangan lupa kali turunan dalamnya terhadap Y. Nah, turunan terhadap Y, X kuadrat berarti 0 ya. 2XY turunkan terhadap Y berarti 2X. Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y yaitu 3Y kuadrat. Oke, jadi bagian pertama ini turunannya adalah seperti ini. Oke, dilihat di atas sama ya, ini sampai sini sama. Y ini tinggal dipindah 2X ditambah 3Y kuadratnya ke depan, cos ini, berarti sampai sini sudah sama ya. Oke, nah sekarang kita turunkan yang bagian kedua. Nah, ini yang agak panjang. Kita kodrat di bawah ya. U-nya sama seperti di f(x), kita ubah dia menjadi satu buah fungsi. Kita kalikan, yaitu menjadi 2X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat. Nah, sekarang kita cari U aksennya, tapi kita turunkannya terhadap Y. Jadi DU per DY. Karena kita mau mencarinya fxy, turunan terhadap Y, maka U-nya pun diturunkan terhadap Y. Maka 2X kuadrat Y diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 2X kuadrat. Lalu ditambah dengan 2X dikalikan turunan Y kuadrat itu adalah 2Y. 2X dikalikan 2Y itu adalah 4XY. Oke, selanjutnya untuk V-nya. Yaitu cos X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3. Maka dV per DY kita turunkan terhadap Y, yaitu V aksen, itu adalah turunan cos, yaitu min sin X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3 kali turunan dalamnya terhadap Y. X kuadrat itu 0, turunannya sekarang 2XY berarti 2X. 3Y kuadrat ya, ditambah 3Y kuadrat. Oke, maka di sini kita tambahkan U aksen V ditambah V aksen U. U aksen V itu adalah, bawah saja ya, 2X kuadrat ditambah 4XY dalam kurung dikalikan cos X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3. Oke, sampai sini udah sama sampai sini ya. Kita tambahkan dengan V aksen U, tapi di sini tandanya minus, berarti minus ya. Sinus saya tuliskan paling belakang, berarti saya tuliskan yang fungsi lainnya, berarti di sini adalah minus dari 2X kuadrat Y plus 2XY kuadrat dikalikan bagian ini, yaitu 2X plus 3Y kuadrat sin X kuadrat plus 2XY ditambah Y pangkat 3. Oke, kita tinggal rapihkan bagian sini. Lalu ini berarti kita tinggal tuliskan saja ya, sudah rapih. X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3 ditambah Y dikalikan ini dulu, cosnya kita tulis belakang, Y dikalikan 2X plus 3Y kuadrat cos X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3, lalu ditambah dengan bagian ini, kita tulis ulang 2X kuadrat ditambah 4XY cos
dalam kurung X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Oke, berarti di sini sudah sampai sini sama ini sampai sini sama 2x kuadrat tambah 4xy cos bla bla bla. Sudah sampai sini ya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan yang sebelah sini. Nah, ini berarti menjadi dikurangi. Nah, di sini 2x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat ini bisa kita keluarkan sama seperti di fxx. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi bagian sini kita kuadrat di sini ya. Berarti ini adalah 2xy. Kita keluarkan 2xy-nya yang ini dikalikan x tambah y dikalikan bagian ini, yaitu 2x plus 3y kuadrat. Maka hasilnya sama dengan ini. Ya. Jadi di sini adalah min 2xy dikalikan x tambah y dikalikan 2x ditambah 3y kuadrat sin x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Oke, sama sini ya. Oke, selesai. Ini adalah turunan fx terhadap y atau disebut dengan fxy. Selanjutnya kita akan mencari fyy. Hasilnya ini ya. Nah, fyy itu artinya kita turunkan dari fy terhadap y kembali. Jadi yang kita lihat sekarang adalah fy yang baris kedua ini ya. Oke, fy kita turunkan terhadap y. Berarti di sini sama seperti di fx sebelumnya, bahwa kita memiliki dua fungsi besar. Yang pertama adalah yang bagian ini, dan yang kedua adalah bagian ini. Oke, sekarang kita turunkan terhadap y. Untuk bagian pertama, variabel y itu ada di dalam sin saja, berarti ini adalah satu fungsi. Oke ya, berarti bisa selesai langsung ya. Maka di sini adalah fyy. Berarti x itu adalah konstan. Kita tuliskan di depan saja x ini. Turunan dari sin itu adalah cos. Maka kita kalikan dengan cos. Cos apa? Cos x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Lalu kita kalikan dalamnya ini terhadap y. X kuadrat terhadap y 0, berarti 2xy. Berarti kita turunkan adalah 2x ditambah y pangkat 3 diturunkan 3y kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 ini ada beberapa fungsi. xy dikalikan 2x ditambah 3y kuadrat dikalikan cos bla bla bla. Maka kita tuliskan dulu u-nya, yaitu kita jadikan ini dua buah fungsi u dan v. U-nya adalah xy dikalikan 2x ditambah 3y kuadrat, yaitu 2x kuadrat y 2x kuadrat y ditambah 3x y pangkat 3. Oke, maka kita cari turunannya du per dy, karena kita mau menurunkan terhadap y. Ini adalah u aksen. Maka ini sama dengan kita turunkan terhadap y, berarti ini adalah 2x kuadrat y, ini adalah konstan, y diturunkan adalah 1, berarti 2x kuadrat ditambah ini berarti 3x adalah konstan, y pangkat 3 diturunkan 3y kuadrat. Berarti 3x dikalikan 3y kuadrat, hasilnya adalah 9x y kuadrat. Gitu ya. Oke, sekarang bagian v-nya, yaitu cos
X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3. Maka dV per dy kita turunkan terhadap Y, ini adalah V aksen. Turunan terhadap cos itu adalah min sin. Min sin X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3 dikalikan turunan dalamnya terhadap Y. X kuadrat 0, turunannya 2XY, berarti turunannya adalah 2X terhadap Y ya. Lalu ditambahkan dengan 3Y kuadrat. Oke, jadi kita sudah dapat U aksen, V, dan V aksen. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan di sini ya untuk bagian kedua. U aksen V. Berarti di sini adalah 2X kuadrat ditambah 9XY kuadrat dikalikan cos bla bla bla. Kita tinggal tulis, berarti di sini adalah ditambah 2X kuadrat ditambah 9XY kuadrat cos X kuadrat plus 2XY ditambah Y pangkat 3. Oke. Sekarang V aksen U. Ini berarti dikurang dengan 2X kuadrat Y plus 3XY pangkat 3 bagian ini ya, dikalikan ini, minnya sudah ya, sinus saya tulis di belakang, berarti di sini dikalikan 2X plus 3Y kuadrat sin X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Maka ini sama dengan, kita tinggal rapihkan, cos kita tulis di belakang, berarti X dikalikan 2X plus 3Y kuadrat cos X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Oke, ini sudah sama dengan yang sampai sini ya. Sekarang ditambahkan dengan 2X kuadrat ditambah 9XY kuadrat cos X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3. Oke, sudah sama dengan sini ya. Kita tinggal salin 2X kuadrat plus 9XY kuadrat cos X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Nah, sekarang ini kita rapihkan. Kita lihat bahwa ini bisa difaktorkan. Oke. Misalkan kita kuadrat di sini ya. Sini 2X kuadrat Y ditambah 3XY pangkat 3. Ini faktornya itu adalah XY, ya enggak? Kalau kita XY kita keluarkan, berarti di sini adalah 2X kuadrat Y kan ya, sama. Lalu ditambah dengan 3Y kuadrat ya. 3XY kuadrat. 3XY pangkat 3, maaf. Lalu kita kalikan dengan 2X ditambah 3Y kuadrat. Yang ini. Jadi ini difaktorkan dikalikan dengan 2X ditambah 3Y kuadrat. Ternyata ini hal yang sama, fungsi yang sama. Maka ini kita bisa tuliskan XY dikalikan 2X plus 3Y kuadrat kita kuadratkan. Ya. Maka ini sama dengan minus XY dikalikan 2X plus 3Y kuadrat kita kuadratkan dikalikan sinnya, yaitu sin X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Oke, selesai sampai sini ya. Oke, sama jawabannya. Jadi untuk mencari FYY kita turunkan terhadap Y dari FY. Selanjutnya kita akan mencari FYX. Artinya FY diturunkan terhadap X. Jadi turunan kedua dari FY diturunkan terhadap X. Nah, di sini kita lihat bahwa
yang akan kita turunkan adalah FY ini. Maka kita lihat di sini FY itu ada dua part. Ini adalah part yang pertama dan ini adalah part yang kedua. Oke. Di part pertama, karena kita akan menurunkan terhadap X, maka kita lihat X-nya ada di mana saja. X-nya ada di sini, di depan, dan ada di sin. Artinya ini merupakan perkalian fungsi. Fungsi X dengan fungsi sinus bla bla bla. Nah, maka kita gunakan UV. Nah, maka di sini untuk mencari F YX yang pertama, ini kan berarti U-nya adalah X. U aksennya berarti turunkan terhadap X berarti 1. V-nya adalah sin bla bla bla, lalu kita turunkan terhadap X juga ya. Nah, maka kita cari U aksen V. U aksen itu adalah 1 dikalikan V. V-nya itu adalah sin X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 3. Lalu kita tambahkan dengan U aksen V ditambah V aksen U. Turunan dari sin ini. Turunan dari sin itu adalah cos X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 3. Kita kalikan turunan dalamnya terhadap X. Berarti X kuadrat diturunkan 2X. 2XY diturunkan adalah 2Y. Y pangkat 3 diturunkan 0 ya. Maka ini adalah V aksennya. U aksen V ditambah V aksen U. U-nya sendiri itu adalah X. Maka kita kalikan dengan X. Ini untuk bagian pertama. Nah, sekarang untuk bagian kedua. Nah, ini agak panjang, kita kotret ya. Misalkan U-nya ini adalah perkalian XY dikalikan 2X ditambah 3Y kuadrat. Supaya ini menjadi U ya, satu bagian. Maka U-nya adalah 2X kuadrat Y ditambah dengan 3 XY dikalikan Y kuadrat, berarti XY pangkat 3 ya. XY pangkat 3, seperti itu. 2X kuadrat Y ditambah 3X Y pangkat 3. Maka DU per DX kita turunkan terhadap X kan ya. Maka ini sama dengan 2X kuadrat diturunkan adalah 4X. Y-nya adalah konstan. Ditambah dengan 3X dikalikan Y pangkat 3. Y pangkat 3-nya adalah konstan. Berarti 3X diturunkan adalah 3. Maka di sini adalah 3 Y pangkat 3. Oke, ini adalah bagian yang U. Sekarang bagian yang V. Bagian V itu adalah cos X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 3. Maka dV per dx kita turunkan terhadap X juga. Cos diturunkan adalah min sin X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3. Kita kalikan turunan dalamnya, yaitu X pangkat 2 diturunkan berarti 2X ditambah dengan 2XY diturunkan adalah 2Y. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi 2 dikalikan X plus Y, gitu kan ya, bisa kita sederhanakan. Ada lagi yang bisa disederhanakan nggak? Nggak ada ya. Oke, maka sekarang kita akan menjumlahkan yang tadi part pertama dengan part kedua. Maka part kedua kita akan jumlahkan di bawah saja. U aksen V, U aksen berarti yang bawah ini dikalikan V, berarti di sini adalah 4XY ditambah 3Y pangkat 3 cos X kuadrat ditambah 2XY plus Y pangkat 3 ditambah V aksen U.
Tapi di sini minus, berarti di sini adalah minus. Sinnya paling belakang ya. U-nya itu adalah 2x kuadrat Y plus 3xy pangkat 3 dikalikan dengan ini yang bawah, x plus y dikalikan 2, 2-nya di luar ya, lupa tadi. Lalu dikalikan sinus x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Maka sekarang kita rapihkan, kita sederhanakan. Ini menjadi 1 dikalikan sin bla bla bla. 1 dikalikan berarti dirinya sendiri ya. Maka sama dengan sin x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3 ditambahkan dengan cos bla 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 dikalikan bla 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 kali x, berarti sekarang cosnya dikebelakangin. Berarti, nah ini juga x ini bisa dikeluarkan menjadi 2 dikalikan x plus y ya. Maka ini bisa kita tuliskan 2 dikalikan x jadi plus 2 dikalikan x dalam kurung x ditambahkan y. Ini bagian ini ya. 2 kali x dikalikan x tambah y dikalikan dengan cosnya. Cos x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Sampai sini sama ya. Oke, itu part 1. Sekarang part 2-nya kita rapikan ini. Nah, kita lihat di sini ini 4xy ditambah 3y pangkat 3 cos bla bla bla. Ini sudah sama ya. Maksudnya sudah rapih, maka kita tinggal tulis ulang aja ditambah dalam kurung 4xy plus 3y pangkat 3 cos x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Oke, sudah sama sampai sini ya. Nah, sekarang bagian terakhir ini. Nah, ini bagian ini bisa kita sederhanakan. Ini kan 2x kuadrat y ditambah 3xy pangkat 3. Faktornya ternyata adalah xy ya. Maka di sini kita bisa tulis minus. Jadi ini adalah xy difaktorkan, tapi sini ada angka 2 ya, berarti bisa kita tuliskan 2xy dikalikan xy-nya kita faktorkan, sekarang berarti di sini adalah x ditambah y lalu dikalikan dengan ini. Ini kan kalau dikeluarkan nanti jadi 2x ditambah 3y kuadrat ya, sisanya dari xy. Maka kita kalikan dengan ujungnya. Maka di sini jadinya kita tuliskan 2x ditambah 3y kuadrat sin x kuadrat ditambah 2xy plus y pangkat 3. Oke, ini sama dengan ini. Oke, jadi kita sudah bisa mencari nilai f, y, x. Jadi intinya adalah kalian harus hati-hati dalam menurunkannya, lihat turunannya terhadap x atau terhadap y. Oke, sehingga setelah semuanya kita kerjakan, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah fx, fy, fxx, fxy, fyy, dan fyx dari soal nomor 2. Oke, semoga kalian bisa mengerjakannya ini sendiri ya.